top 10 ya. Sekarang ya, kemarin tuh 7, sekarang 9 itu VTuber semua dari Jepang. Itu video dia menghasilkan $60,000, $60,000 tuh video doang. Live streaming itu hal yang unexpected tuh, yang enggak terduga tuh, yang jadi inceran orang gitu loh. Ready and go, bos. Hello bos, kembali lagi di Podcast Bos bersama dengan gua Monda, dan kali ini kita akan membahas tentang VTuber bareng Agan. Yes. Oke. Malam mana ngomongin VTuber, ngeri juga ya. VTuber. Jadi VTuber tuh tentang animasi gitu kan, sambil live streaming kan. Panjang. Jadi lu mau bikin apa, hentai? Bro, enggak. Orang Indonesia ngeliat dikit anime animasi, hentai. Animasi menarik lah. Animasi gitu-gitu. Ya, menarik kan? Ya menarik Situ gitu. kan sering kan, bukan? Kok tahu? Tapi ya bagi gue sih VTuber itu kayaknya menarik sih ya. Apalagi nih sekarang ada kayak gitu-gitu, lo bawa apa sih? Oh, ini namanya Gargura. Galgora? Apa Yes, itu? Gargura ini nama karakternya Gargura. Dia agensinya Hololive. Oh, Hololive ya. Dia itu orang paling Indonesia? banyak. Oh no, dia orang Amerika. Dia orang Amerika. Dia generasi pertama VTuber Hololive first gen English ya. Dan dia adalah orang pertama barusan kemarin dapat 2 juta subscriber. Padahal baru bulan September atau Oktober dia launching lagi. Debut September kemarin atau Oktober debut aja nggak ada seminggu udah 500 subscriber. Nggak ada 3 bulan. Secepat itu. Dia live streaming sambil main game aja gitu. Ya, main game. Oke. Main game. Dan live streamingnya habis itu diupload kan, buat ditonton lagi ya, kan. Di archive ada yang enggak gitu, tergantung dia kontennya apa. Kalau dia nggak cuma main game, nyanyi juga. Oh my god. Mungkin dengan animasinya begitu. Salah satu animasinya ini saya beli sebenarnya juga yang versi murah ya, versi dalam negeri ya. Soalnya kalau yang aslinya mahal Pak. Yang Jepang kan merchandise itu luar biasa. Tapi emang dia harus buat karakter sendiri atau bagaimana? Kalau nggak tahu ya kalau di sini, tapi dibuatin. Ada artisnya di sana tuh. Ada artisnya dibikinin soal dia waktu dia casting. Kan dia casting juga kayak artis gitu, dia casting. Dilihat nih karakternya nih. Oh, karakternya dia seperti childish, dibikin kayak childish. Oh, dibikin dia karakternya seperti perempuan dewasa, dibikin kata perempuan dewasa. Itu di agensinya kan. Bisa agensinya atau dia pesan sendiri, tergantung sih. Kita nggak tahu di dunia ini. Gue juga di sini sebenarnya pengen meracuni Bapak Monda ini masuk ke rabbit hole of Hololive of VTuber. Ini gue mau meracuni orang-orang juga, penontonnya, karena mereka ini ya sudah dibilang penyelamat gue di 2020. Kenapa? Ya banyak hal yang di 2020 ini kita kan di luar perkiraan kan. Kita bisa berencana tapi nggak tahu yang lain semesta kan. Gue bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya kan. Bener-bener ya udah, mau istilah kata gue bingung mau ngapain, kerjaan juga kena potong gaji gitu kan. Istilahnya tadi gue mau beli ini nggak bisa, makan harus jaga, nggak bisa jajan-jajan, terus kayak aduh, hidup kayak mau berakhir rasanya kan. Udahlah, kayak berakhir aja gitu kan. Tapi entah kenapa sebelum ketemu sama VTuber ini, gue dapat hiburan baru. Nah, live streaming Twitch ya. Pertama gue nemu Twitch karena waktu itu ada artis dan mocap aktor. Kalau film kan yang gerakan tuh. Jadi artisnya kan yang gerak-gerak itu kan. Dia main game Resident Evil. Dia yang meranin, dia yang mainin juga di Twitch. Gue nonton, seru juga ternyata kan. Seru. Terus kayak dia tuh bukan gamer, dia cuma dia tuh kayak aktor gitulah, aktor, pemain teater. Gue dunia gamenya orang luar Amerika gitu kan. Kok dia seru, reaksinya lucu. Gue live streaming mungkin nggak nonton banyak sih ya. Paling sih yang paling baru paling PewDiePie kan, kita tahunya kalau untuk YouTube gaming kan. Dan dia juga live streaming juga nggak sering. Main dia tuh cuma upload doang biasa kan, nggak live streaming. Terus akhirnya gue nonton itu, wah seru, wah lucu. Dari situ keterusan gue nyanyi live streamer yang bagus. Tadinya gue nggak begitu tarik karena live streaming itu lama Pak kan, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam nonton apa Pak. Yang penting kuat aja tuh kuota sama wifi, yang penting lah. Kuota wifi masih kuat lah. Yang penting mata Pak, ngatin dulu karena kan nggak bosen kan melakukan hal yang lain juga. Nggak ada yang dipotong juga kan. Iya, nggak dipotong.
Nah tuh gue nonton juga kayak ternyata live streaming seru juga gitu kan. Gue nonton ada hal yang di luar unexpected gitu loh kan. Kejadian reaksi lu tuh kayak nggak di script gitu kan. Orang di script kan, jadi cut nih enggak gitu loh. Kaget lu gimana? Nah akhirnya gue senang. Suatu ketika temen gue nih dia tuh putus kerja dia di sebuah toko online besar, terus kerja 3 bulan gak kerja. Dia kepikiran gue seneng kerja sendiri gitu loh. Gue seneng hobi dia tuh anime, terus game. Gimana ya? Oh dia punya ide, karena dia suka gitu, dia jadi VTuber. Cerita ke gue gitu kan, VTuber ini apa? Gue tuh mandang sebelah mata kan. Gue tuh kayak dulu tuh gue hampir setengah normie ya, orang biasa kayak nggak tau lah anime gitu kan ya. Tahu cuma nggak into it gitu loh. Udah kayak lebih tua gitu. Tapi kan lu udah suka anime kan sebenarnya. Iya tapi nggak into it banget gitu loh. Oke. My cup of tea, cuma nggak favorit banget gitu kan. Udah lihat masanya istilahnya, zaman dulu iya, sekarang nggak. Terus apa gitu kan? Ini bisnis apa sih gitu loh? Ini karir apa sih gitu loh? Gue cari tahu gitu kan. Pertama adalah gue nemu virtual YouTuber Jepang dulu yang original, yang nggak ada lu. Ada sih bahasa Indonesianya sih, saya bahasa Indonesia ada yang dia nge-clip terus di translate gitu kan ada. Cuma dikit lah ya, baru berapa doang. Belum ramai banget, tapi pertengahan tahun kemarin udah mulai naik gitu kan. Terus gue nonton, kok lucu gitu. Gue nemu 1-2 lucu banget anjir. Kayak mereka tuh kayak komedian gitu kan. Ada kayak komedian sambil main game. Ya. Yes. Akhirnya gue nemu yang orang Indonesia. Oh, orang juga bagus. Dari Indonesia juga ada berapa, dan gue mau nyebut merek boleh nggak boleh kali ya? Boleh. Niji Sanji itu mereka tuh gak cuma menghibur tapi mereka juga mendidik gitu loh. Mereka tuh juga ada yang background mereka orang Sunda. Ya. Ini Sunda nih, keren nih. Oke. Dia bikin konten setiap Rabu tuh Rabu Nyunda. Rabu namanya Riksa. Dengan animasinya ngomongin ngajarin tentang Sunda. Iya. Jadi nggak main game nih? Enggak kan, keren kan? Baru kan lu bikin. Oke, lu main game. Iya. Atau ngapa? Ini ngomong bahasa Sunda. Dia animasinya kayak gimana? Kok bisa? Ya nanti. Pokoknya cari aja namanya Riksa Direndra. Buset. Itu bener kayak lu kalau orang Sunda pasti terpanggil jiwanya gitu. Kayak dia ngajarin gitu loh. Dia juga ketemu sama kan di Indonesia itu banyak yang nggak cuma apa kayak macam-macam, ada orang Jawa lah, ada orang mana, tapi baru yang ngeluarin apa ya kayak bahasa daerah itu Sunda sama Jawa gitu kan. Ada lagi yang pakai bahasa Jawa, ada lagi yang namanya Laila, Astromevi lupa namanya Laila namanya lah, carilah di Sanji. Dia ngajarin sejarah gitu loh. Enak gitu kan. Ada urgensinya untuk mendidik gitu loh. Gue seneng banget mereka tuh. Gue seneng nonton. Oh, mereka juga bisa mendidik. Gak cuma main game, mereka juga ngajarin sesuatu kan. Terus, wah seru nih, gue kayak terhibur. Tiba-tiba keluar jedeng. Ini nih, temannya nih, couple-nya. Oke. Amelia Watson. Itu dari luar juga. Sama mereka ini satu generasi, satu couple. Istilah kata kayak 5 orang. Yes. Iya kan. Dan mereka ini baru banget September kemarin kalau nggak salah, mereka tuh debut, bener-bener warm welcome lah, disambut dengan hangat lah ya sama komunitas ya. Wah bener-bener mereka kan nunggu VTuber dari agensi Hololive ini ada itu yang bahasa Inggris ada. Sebenarnya ada sih yang bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris 2 orang. Tapi kan pengen yang benar-benar bahasa Inggris, dan gue ngeliat juga mereka emang berbakat banget sih, emang debut streamnya aja. Ini jadi apa? Jadi meme gitu kan. Kita bernongol kan, set streaming, live streaming, tunggu ngomong apa. Dia diem aja gitu kan. Diem. Tiba-tiba what? Orang kan bingung kan? Itu lucu. Yes. Orang bingung jok zaman sekarang ini kan, kan ini adalah hal-hal yang gak jelas gitu, ngerti gak sih? Iya, dia cuma begitu doang ya. Gimmick doang. Itu kayak what the heck? Lucu nih. Jadi dipakai terus sampai mati lah ya. Tapi ya inilah maksudnya. Ada lagi ini juga, dia debutnya apa? Debutnya nyuntik. Saya kata kayak dia nyuntik viewernya, terus dibikin kayak videonya dia kayak gelombang-gelombang gitu, berwarna di dalam air. Bener-bener mereka tuh debut aja udah menggelitik gitu. Ini kayak mereka berbakat gitu loh. Gak cuma main game, tapi menghibur orang. Bener-bener wah, ternyata jadi VTuber itu gak cuma lu bisa main game. Lu stuck on it, cupu nggak masalah. Yang penting lu bisa menghibur orang, gitu kan. Lu punya skill lain, lu bisa nyanyi juga, wah nilai plus banget.
Tapi mereka ada konten sambil nyanyi juga. Ada. Oke. Gue tuh benar-benar gue. Tapi suaranya mereka bagus atau memang buat lucu untuk menghibur aja? Ada yang lucu, ada yang memang dia penyanyi, Pak, rapper. Jadi okay. temannya dia ini lagi dia karakternya Grim Reaper cewek, Calliope Mori. Dia rapper, Pak. Dia nggak jago main game, tapi dia rapper. Dia bikin musik. Benar-benar warna baru sih dalam dunia VTuber. Sebenarnya VTuber ini sebelumnya udah lama udah ada. Kalau kita tahu tuh PewDiePie pernah nge-review Kizuna Ai. Tapi ya gitu-gitu aja udah kan. Maksudnya kontennya akhirnya juga padam juga seiring waktu. Tapi 2019 ya udah mulai keluar. Tapi 2020 ini karena pandemik, Pak. Pandemik kan cari hiburan kan. Nah di 2020 ini mereka tuh naiknya tinggi banget. Attentionnya sekarang ini untuk dunia internet ya, itu tinggi juga, tingginya gitu loh. Banyak orang tahu, enak bener nih. Nah ini dia nih yang gue mau cerita nih. Mereka ini, Pak, kalau lu cari top 10 super chat kan, jadi YouTube lu kalau lagi live streaming bisa dikasih chat berbayar. Top 10 ya. Sekarang ya, kemarin tuh 7, sekarang 9-9-nya itu VTuber semua dari Jepang. Serius? 9-9-nya. Oh my god. Berarti gede banget ya. Gede banget nih. Lagi ya. Gua juga baru tahu, gue sambil juga nyari bahan juga, nyari info gitu kan. Gue browsing. Dan kebetulan gue juga ada tuh itu kan, Kiryu Koko sama Hololive juga. Dia dapat $60,000 dari live streamingnya. Live streaming satu video 2 jam, $60,000. Oke. Nah, gila. Kalau kayak gitu. Ya kalau kita ngelihat lah ya. VTuber ini kan termasuk industri yang udah lama dan akhirnya naik lagi. Ya kan dari tadi cerita lo PewDiePie, ternyata ada yang reviewnya siapa tadi? Kizuna Ai ya kan, ternyata naik lagi kan. Dan mereka dapetin ribuan dolar kan dari situ. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau gue nih mau buat, nih, ya kan. Nah, itu kan gue harus ngerti desain. Gimana caranya? Kalau ada banyak hal gitu kan. Salah satunya lu buka agensi. Oke, di Indonesia ada? Ada. Oke. Contohnya Jisanji, Mahapanca. Jisanji, Mahapanca sama. Itu dari Jepang sendiri terus masuk ke Indonesia atau emang dari Indonesia? Jisanji, Hololive itu dari Jepang, Mahapanca kayaknya lokal. Ada berapa lagi saya enggak hafal. Yang paling besar itu adalah Hololive. Hololive paling gede tuh Hololive. Ya kan tadi ada generasi pertama ya tadi itu kan yang ngangkat kan. Ya. Terus agensi kan. Lu ikut kirim portofolio lu di mana skillnya di mana, nanti dibikinin, di casting, dibikinin apa artnya, atau enggak lu secara indie. Banyak yang indie sekarang ini. Di Twitter banyak banget. Dia bayar artis. Dibikinin, atau enggak sekalian lah paket gitu. Ada paketan juga di Fiverr kalau tahu Fiverr. Dibikinin sama aplikasinya juga. Jadi lu pakai aplikasi ini artnya tinggal pakai doang. Kayak plug and play. Udah gitu doang. Lu jadi VTubernya banyak. Ya berbayar, pasti tetap bayar artisnya. Aplikasinya juga berbayar untuk buat itu. Bayar lah pasti. Bisa juga ya. Kita enggak tahu kan, banyak orang yang bajak-bajak, tapi kalau gue pribadi gue seneng pakai barang yang berbayar. Karena menghargai orang yang buat itu capek sih. Oke. Kayak artis kan juga gambar. Kira-kira mahal enggak sih kayak gitu? Paling murah kemarin sekali endorse juga nih. Endorse YouTuber juga nih. Di podcast yang podcastnya Ibu-ibu, dia pernah nyoba di Fiverr tuh, Fiverr tuh $5. $5 berapa tuh rupiah sekarang ya? Ya kali 14 aja ya, hitung-hitung lah. Ada kali 100 ribuan kali. Yes, ya segitulah. Ya segitulah, naik lah ya. Gua nggak pintar lah gue hitung-hitungan lah ya. Ya pokoknya $5 lah ya. Itu ya minimal. Itu sebulan? Enggak. Bayar sekarang, bayar itu udah dibikinin pakai aplikasi ini ya gitu loh. Pakai aplikasi ini. Tapi dari konsol juga ada konsultasi untuk ngebuat itu. Ya pasti kan, lu kan animasi kan, lu mau kayak gimana karakternya? Iya ada, pasti. Ada konsultasinya. Pasti konsultasinya ada, maunya gimana? Iya, pasti konsultasi. Dan sisanya buat gerak-geraknya ya udah aja, tinggal ngikutin aja. Iya. Kita tinggal lu plug and play lah istilahnya. Tuh banyak kok yang pengen banget, bahkan itulah yang jadi ribetnya saat kalau jadi sesuatu yang mainstream. Nah ini yang rusak nih, yang mainstream ini yang bikin rusak, Pak. Atau yang eksklusif itu pasti bagus di komunitas awalnya, tapi kalau udah mainstream udah tuh pemikiran lain masuk gitu. Kayak contohnya sekarang ini di Twitter ya, pasti kan mereka tuh mainnya Twitter gitu. Ada urgensi VTuber ini
ada untuk kita kabur dari dunia nyata ya kan. Mereka tuh virtual Pak, virtual YouTuber, VTuber. Tapi sekarang ada urgensinya. Baru-baru ini gue lihat ada orang memasakkan kalau jadi VTuber lu tuh manusia, lu harus ada andil di sosialnya, entah lu peduli tentang alam, tentang Black Lives Matter yang kemarin lagi rame itu, pokoknya harus ada. Nah masalahnya di sini dia banyak orang yang masuk ke dunia VTuber atau menikmati konten virtual YouTuber itu pengen kabur dari nyata. Tolong dibedakan. Nah ini dia yang gue ngerinya. Kalau makin banyak orang tahu, makin makin hilang eksklusivitasnya gitu loh. Buset, eksklusif. Ya kita kata gue sebagai orang yang ya gue penggemar anime gitu kan, gue penggemar di Jepangan gitu kan, mungkin bukan hal yang aneh atau baru kali untuk VTuber. Tapi untuk orang yang lain kan, wah ini malah jadi jadi kayak sumber duit ini, harus diduitin gitu loh. Gue nggak mau kayak gitu. Gue pengennya yang mereka tetap istilah kata ada kayaknya wholesome-nya itu dijaga gitu loh. Tapi gue pengen juga ngajak orang menikmati apa yang gue lagi nikmatin. Ya ini live streaming dan VTuber. Live streaming pokoknya easy dan menghasilkan. Tapi emang ada banyak cerita bahwa karena tadi lo bilang ada satu karena kebiasaan dia live streaming yang virtual kayak gitu, ya akhirnya kan dia ya bisa dibilang dia nggak berani lah untuk nunjukin mukanya ya kan. Jelas ya, akhirnya dia ya udah aja gitu, akhirnya kebiasaannya begitu, yang akhirnya ya dunia nyata jarang gitu ya. Sayang banget ya menurut gua. Harusnya kan dari duit itu kan dia bisa ngasih sesuatu segala macam. Itu dia ya. yang gua rasa kenapa kayak lagi gue lagi sedang mencoba lebih banyak konten gue di live streaming. Gue juga live streaming ada di Facebook. Tapi gue merasa kalau gue punya karakter VTuber, apa gue masuk nih, gue ada pilihan nih, apa gue masuk VTuber, apa gue live streaming biasa gitu loh. Tapi gue merasa kayak gue tuh nggak bisa, kalau gue VTuber terus gue nggak bisa kayak orang suatu di dunia nyata gitu loh. Kayak terbatas itu bisa, cuma terbatas, gue nggak tahu ngapain. Nah gue jadi VTuber cuma kayak sosial gue tuh kayak di situ aja gitu loh. Gue tuh pengen yang luas gitu. Gue pengen ketemu orang baru. Ya bisa sih. Cuma kayak lu bisa lihat gue kayak gimana, lu bisa bandingin gue asli gimana atau kata gue gimana. Gue pengen kayak gitu kan. Makanya gue kayak bingung. Ada sih VTuber yang dia pakai bolak-balik gitu antara dia virtual sama realnya. Cuma masih banyak hal yang gue bikin lagi. Jadi ya itulah yang ribetnya masuk ke dunia VTuber tuh, komunitasnya tuh sekarang nih lagi di lingkaran tuh kayak lagi diputar-putar, kita mau ke real atau mau gimana gitu loh. Lagi bingung gitu kan. Tapi udah ada kok beberapa orang yang nunjukin dia aslinya gitu loh. Karena di Jepang juga, nih Jepang nih, jadi ke Jepang nih. Kalau ngidol Pak, itu bahaya. Saking senengnya. Saking senengnya bisa di stalking gitu loh. Sampai ada kasus kemarin Hololive juga. Dia di stalking kalau nggak salah. Gue juga begitu. Gue juga masih ngikutin banget karena tuh dark banget sih. Dia sampai katanya dia punya pacar, padahal udah putus. Kan nggak boleh punya pacar sebenarnya. Nah itu dia, nggak boleh punya hubungan kasih gitu, nggak boleh. Kan mereka harus single. Mereka idol, mereka ini idol ya. Di gambar mereka ini idol, nggak boleh. Itu dia. Cari-cari siapa nih orang yang meranin, diikutin apartemennya. Nah Jepang kalau udah masalah stalking tuh serem banget, beda sama kita loh. Kita kan nggak mendewakan banget karakter kita puja siapa itu artis itu siapa. Kalau di sana ya hampir banyak ya, hampir banyak nggak banyak juga sih ya, ada pokoknya lah ya yang kayak gitu, ngikutin sampai tempat tinggalnya. Itu yang kadang-kadang mereka harus karakter gue jaga identitas gue sebagai skater ini, tapi gue nggak mau ngasih asli gue gimana gitu, tinggal gue di mana tuh bahaya. Makanya banyak yang kayak gitu di Jepang, karena ini budaya Jepang loh ya. VTuber nih bisa dibilang ya budaya pop culture Jepang lah ya. Tapi sebenarnya apa ya, kalau di YouTube sendiri juga sebenarnya orang kan kayak bermain peran ya. Iya bener, nunjukin suatu hal yang bukan dirinya sendiri. Apalagi ditambah dengan VTuber, makin gak kelihatan siapa dia. Nah ini yang emang bener sih. Berarti kan permasalahan ini sudah ada sebelumnya ada VTuber kan. Ya kan, ya kita bisa lihat sendiri lah. Misalnya kayak kita ngeliatin artis TikTok. Iya. Ya kan, artis TikTok, wah udahlah cek apalah harga outfit segala macam, pada kenyataannya tidak ada juga seperti itu. Ya kan? Ditambah dengan virtual. Bukannya sudah ada kayak gitu. Nah, ini yang jadi perbincangan adalah emang ada mereka tuh kayak ada yang bilang mereka tuh kayak Smackdown, Pak.
main peran di depan panggung itu. Emang banyak sih main peran banyak gitu loh, kayak main karakter gimana. Tapi ada juga mengaku kalau itu dia, gue lagi ya gue si ini gitu, gue meran ini ya gue ini gitu. Ya gue gede gitu. Ya dia bilang gitu. Jadi banyak VTuber ini luas. Luas dan hampir menjadi sesuatu yang mainstream gitu. Hampir ya. Jadi mungkin banyak yang beda-beda sama lain. Ada yang berbakat banget, ada yang ya biasa-biasa aja gitu loh. Ada yang luar biasa, contohnya ini loh, Gargura ini. Lo harus nonton sih, juga harus nonton sih. Dan konten dia kan gak cuman game doang kan, macam-macam kan. Tadi yang dia bilang rapper juga kan bisa. Bukan yang rapper, ada yang rapper. Ada yang rapper temennya. Oke. Apa aja dia bisa ya. Siapa aja dia. Tapi kalau emang spesial sih dia kalau di hati gue, karena nyanyinya bagus, bisa kata bisa main musik gitu kan. Terus kayak dikasih ini Tuhan nih kayak kasih bakat itu, tuing lu sial gitu loh. Dia main game misalnya nggak bakal mati, totalnya mati gitu kan, kayak hal yang ngejinx, saya bilang yang ngejinx itu kayak dia itu kayak wow, kayak udah terpilih gitu loh. Ada bintang jatuh gitu dia nggak tahu. Ya gue cuma karena inilah yang nyelamatin gue yang baik lagi, ini yang bikin gue senang gitu loh. Sial gitu. Kalau mungkin yang lain-lain bagus, the best girl orang bilang kan yang terbaik. Tapi kalau gue pribadi nomor 1 ini pasti. Tapi kalau kita ngelihat VTuber ini, yang tadi berapa kali lo jelasin, itu rata-rata itu masuk agensi. Apakah ada orang VTuber di luar sana yang tidak masuk agensi tapi terkenal? Nggak masuk agensi terkenal siapa ya? Justru sebelum mereka terkenal Pak, nggak boleh diomongin. Justru ada berapa karakter mereka itu yang sebelum masuk agensi udah terkenal Pak. Udah terkenal, udah 1 juta subscriber ada. Bahkan akhirnya mereka bikin agensi, saking bingung ya. Bingung nih, gimana ya, manajemen kita berantakan nih, bikin lagi. Nah, dan kalau lu suka yang satu yang hentai Pak, atau sesuatu yang cewek-cewek yang lewd gitu ya, yang apa lewd bahasa Indonesia apa lewd tuh? Ada namanya Visojo. Tapi gue lebih sukanya kayak nggak peran-peran kecil-kecil mini-mini kayak gini sih sebenarnya. Ya agak hentai gitu loh, yang terbuka gitu loh. Kan ya gue ngeliat sendiri lah. Gue pernah tuh ngobrol sama teman gue anak di kafe UMN, ya kan. Dia punya teman yang bikin suatu desain grafis yang biasa aja, sama yang ada ya kayak gitu-gitu tuh. Ada dilebihkan isinya, ya kan. Gunung-gunungnya ya kan, segala macam. Bahkan ada segmented yang lebih ke ini antar sama jenis. Iya. Itu duitnya lebih gede, Pak. Iya, submission iya. Yes. Iya. Yes. Why? Gue juga bingung kenapa bisa begitu gitu. Ya mereka hiburan mereka kali Pak. Iya. Ya bukan cup of tea lah, bukan cup tea kita lah. Tapi berkali-kali lipat gue bilang, seriusan lu gambar kayak begini? Iya benar, duitnya gede. Kenapa lu nggak gitu? Iya kali. Tapi ada juga yang hentai gitu. Gue kemarin nemu lucu banget. Dia tuh baca atau masturbate ya? Gak boleh gak sih ngomong gitu? Boleh aja. Boleh. Ya ini kan kita podcast. Nyoba aja. Dia suka lagi, dia nyoba sex toys Pak, live streaming Pak. Why? Pakai animasi gitu kan? Iya, animasi. Oke. Why? Itu pun gue karena. Tapi ramai banget kan? Tapi dia udah terkenal terus akhirnya dia nyoba kayak gitu. Terkenal ya lumayan lah ya, terus jumlah subscriber dan view-nya lumayan lah, tapi ya kayaknya keri juga gitu kan. Ini tapi kontennya baru, dia emang spesial sih, emang dia loot sih, emang real loot gitu loh. Gak cuma kalau ada yang loot juga namanya Visojo. Emang dia tanda kutip dibikin virtual YouTuber yang sedikit dewasa, tapi ada namanya batasannya gitu loh. Emang ada batasannya. Twitch dan YouTube punya batasan kan. Tapi kali ini gue nemu ada yang lebih di luar batas kayaknya. Ini bahaya nih. Karena YouTube ini nih agak-agak sensi nih. Tapi ada ternyata, gue kaget kan. What? Ternyata lu nonton itu? Karena terjun Pak, algoritma YouTube tuh hebat Pak. Terjun. Lu nyalahin algoritma YouTube sekarang. Kok nyalahin? Emang ya kan kalau lu ngangkat tik kan nggak kecari nih. Enggak. Jadi gini. YouTube itu scary delicious Pak. Scary delicious. Aduh. Anda bisa aja ya. Bener scary delicious. Contohnya gini kan, gue nggak pernah
kepo sama realnya mereka gitu loh. Gue nggak pernah kepo sama realnya mereka. Tiba-tiba ada di beranda gue ada video bahasa Jepang gitu. Gue klik. Ternyata itu adalah mereka aslinya VTuber di sebagian sini. Aslinya ini ternyata. Terus gue bilang, ya algoritma YouTube menyeramkan. Itu komen-komennya gitu. Iya, ngerti gue. Jadi lu nggak nyari. Lu lagi demen apa ya? Lagi pengen beli mobil gitu kan. Lu cari di Google mobil. Tiba-tiba lu buka beranda YouTube lu, tiba-tiba ada jual mobil atau channel mobil. Itu. Karena Google seremnya itu, Pak. Iya. Tahu apa yang lu pengen di hati lu. Itu gue cuma nyari apa yang pengen. Masa sih? Ih, Pak, ngeri banget asli. Emang sekarang YouTube bisa. Gue cuma denger. Ya intinya kan karena algoritma nggak mungkin begitu dong, bisa tahu isi hati lu. Ya istilahnya apa gitu. yang karena lu udah sering nonton, ya kan, sering nonton, akhirnya YouTube menawarkan sesuatu. Iya. Yang mungkin lu suka. That's scary, dan man. di situ ada hentai. No, of course lah. VTuber itu. Oh iya, VTuber yang agak hentai. Emang kontennya hentai sih. Ya itu gue nonton itu. Gue lupa namanya. Itu live streaming. Gue geli live streaming, tapi gue archive-nya kayak what? Ini ada gitu kayak. What? Ini ada. Wow gitu kayak. Wow. Gue coba aja kayak. Ini serius nih, ini boleh gitu loh. Tapi enggak lah, gue enggak ngikutin lagi, gue enggak. Bukan. Lo nonton berapa lama? Cuma sebentar doang kayak apa sih konten apa sih dia yang dijual itu. Tadi konten kayak gue seneng itu untuk belajar sih. Lebih untuk belajar kayak googling gue sama kayak gitu. Pintar Anda ya mau baca ke hentai tiba-tiba langsung belajar. Enggak, Pak, itu kayak ini Pak, mempelajari kontennya dia apa sih, kan kita harus beda Pak. Jadi VTuber tuh banyak yang mau nyemplung. Berarti juga. lo setuju hentai itu lebih bagus dengan VTuber kayak gitu? Lebih menjual? Jangan Pak. Statement, konteks. Enggak, ngeri. Tapi kalau boleh jujur ya, itu hal yang bagus sih. Saya untuk sebagai dia sebagai apa? Ini karakter dia gitu. Dia dijual sama dia itu loh. Kalau dia nyanyi doang, main game doang banyak. Atau dia nggak punya kemampuan lebih, ya udah gitu loh. Apa sih yang di otak gue bisa gitu? Apa sih yang bakal menarik orang? Wow, begini nih. Konsisten tapi bagus dan lo menghibur gitu loh. Tapi pas lo lihat itu bagus. Karena gue 50% nggak ngerti bahasanya, ya udah gitu aja, gue nggak gitu tertarik. Ya kan, ya bokep Jepang kan nggak perlu pakai bahasa Indonesia kan udah paham. Oke, itu Monda statement Monda. Ya enggak. Ya gue setuju aja sih, emang bener kan. Ya emang Jepang itu emang kalau ngomongin porno, kayak ya emang gitu sih, emang budaya mereka ya. Kita nggak ngerti, kita nggak punya budaya gitu. Kita budayanya apa? 3GP 19 detik. Gak usah bagus-bagus, pixel enggak, yang penting kelihatan aja gitu kan Indonesia. Kalau sana kan mereka kamera siap, ya kan, make upin gitu kan. Waduh, ada yang kalau yang udah capek di versi real digambarin gitu, digambar itu yang gambar, yang gambar bisa nungging kakinya bisa panjang, nggak tahu kemana ya. Itu namanya hebatnya Jepang kan, animasinya itu luar biasa kan. Iya. Sampai kelebihan beban. Iya, sampai nanti ada apa tuh istilahnya gurita. Tentakel. Iya, tentakel. Kenapa itu banyak ya? Kok bingung abnormal kayak gitu loh. Gak ngerti gue. Gue berasa kayak orang paling normal antara orang gak normal. Tapi lo nonton kan? Pernah dulu. Pernah. Gak mau kiri dong, pasti pernah lah. Pernah ya. Jiwa muda kan. Oh ini. Penasaran ya? Oh iya, Bible Black, kesebut namanya. Itu dulu jawara gue waktu gue masih sekolah dulu, masih SMA itu. Hentai ini dong. Tentakel. Jadi ngomongin anime nih, tapi emang kita nggak jauh beda ya, namanya budaya Jepang ini kan anime. Ini gue kan karena anime kan, mereka dibilangnya anime girl kan, anime, manga terus anime itu udah yang paling spesial di punya Jepang kan. Walaupun kesini banyak dari Cina juga, dari Korea juga. Jadi lama-lama jadi hal yang mainstream sih, budaya manga dan anime itu jadi hal yang mainstream. Jadi budaya general ya. Karena gue juga penggemar pop culture kan. Satunya kan pop culture ini kan, anime itu pop culture, anime dan musik juga pop culture. Tapi ya Jepang utamanya kan pasti animenya kan. Terus lahirlah ini kan, yang nggak kepikiran tuh orang streaming pakai karakter bergambar gitu kan, nggak kepikiran kan, nggak pakai dia, udah duduk aja bisa gini lucu, walaupun terbatas tapi kan kita bisa tahu gitu loh. Kita jadi mikirnya
image-nya dia ini sama suaranya sama tingkah lakunya dia kayak oke, suatu hal yang baru, hiburan yang baru gitu loh. Live streaming dengan karakter anime yang nggak kayak di real gitu loh. Kita kan udah stres sama real, stres sama drama. Ini zero drama lah ya, bisa dibilang zero drama, tapi ini dia jeleknya Pak. Baru kemarin jadinya. Jadi VTuber yang agensi sama Hololive ini, dia nyebut negara. Maksudnya? Dia nyebut negara yang nggak boleh disebut. Dia nyebut Taiwan. Konspirasi jadinya ini. Nyebut Taiwan. Nah masalahnya satu penyumbang terbesar duit mereka tuh dari Cina. Nggak terima dong. Cina Republik ya, RRC ya, nggak terima dong. Akhirnya di ban 3 minggu 2 orang. Channel di ban yang nggak boleh streaming ya. Hakai Hato sama Kiryu Koko tuh 2 orang itu nggak boleh. Karena menyebut suatu negara. Iya. Dalam percandaannya mereka. Mereka tuh nggak lagi cek siapa sih view mereka tertinggi. Oh dari ternyata ada di Taiwan. Wah langsung 3 minggu. Jadi drama kasus panjang. Itu pertama kali drama yang gue kena sih di komunitas VTuber ini, dan gue merasa itu aneh. Sampai selesai drama itu cabang mereka yang di Cina itu bubar. Udah nggak lanjut. Mereka juga punya 3 atau 5 ya lupa. 3 VTuber cabang mereka di Cina. Ada soalnya mereka juga punya Indonesia juga ada loh. Nah di Cina ini ada, udah bubar. Lo mau indie boleh bebas, mau keep artnya ini boleh keep, mau enggak silakan. Jadi oh my god. Itu kasusnya karena apa? Dia nyebut Taiwan doang, nyebut Taiwan. Dia tuh mau lihat, gue mau lihat dong view gue dari negara mana aja gitu loh yang nge-view gue. Pada saat live streaming. Ya, dia nyebut Taiwan. Langsung orang penonton dia yang dari Cina yang nggak terima. Bahkan sampai sekarang masih ada di Twitter pertempurannya itu. Tadi dulu. Apa salahnya cuma menyebut ini dari ini paling kan, banyak? Iya, salahnya apa? Itu salah, Pak. Kenapa? Di dunia VTuber berbeda. Berarti kita pindah ke dunia politik nih. Ini yang bahayanya, Pak. Oke. Ingat, Taiwan tuh nggak pernah diakuin negara sama RRC, Pak. Nggak pernah diakuin, Pak. Oke. Ini politik, Pak. Politik masuk ke dunia yang nggak harusnya politik. Ini dia ngerinya. Suatu negara namanya Taiwan, dan karena Cina tidak mau menyebutkan, nggak mau mengakui Taiwan itu negara. Ya, oke. Ya, akhirnya ya kasus Cina itu panjang. Tidak boleh live streaming 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu. Dan buntutnya adalah penutupan cabang mereka yang di Cina. Ditutup loh sampai juga. Terus sampai nggak banyak, cuma ada sih Twitter. Kalau gue sih malas buat itu, cuma gue tahu aja nggak sengaja kan. Kayak di belakang itu mereka saling menjelek-jelekin. Di belakang ada yang sampai ada menyusupkan poin-poin nasionalis. Nah ini yang ngeri nih, nasionalis di suatu konten entertain. Nah ini ngeri nih. Terus itu dari orang luar. Dari mana? Yang ngasih poin-poin nasionalis. Yang gue denger nih ya, nih yang denger tapi nggak tahu benar atau enggak, itu dari VTuber cabang mereka yang di Cina. Salah satu VTubernya itu pro banget sama pemerintah, yang jadi politik pemerintah Cina. Iya. Terus? Dia bisa ngejelekin negara-negara di luar Cina. Cina is the best. Itu yang gue denger ya di Twitter. Tapi nggak tahu benar atau gue nggak tahu. Ya koreksi kalau salah ya. Kalau salah ya, karena gue juga nggak nyari dalam banget gitu loh, capek juga sih itu deep banget kalau internet tuh deep kan. Ngapain juga. Cuma gue tahu karena panjang buntutnya kan. Sampai sekarang kayak Ryukoko ini, dia tuh terbesar juga di, bahkan nomor 1 loh, Ryukoko ini nomor 1 peraih super chat tertinggi 1,6 juta dolar loh Pak. Terus berapa rupiah tuh? Yang gue bilang tadi, satu video dia menghasilkan 60.000 US dollar. 60.000 tuh video doang. Berarti memang jadi koko ngerinya. Oke, kalau kita ngeliat VTuber naik, ya dari pembahasan kita kan, VTuber naik yang meranin seperti anime-anime kayak gitu dengan karakternya masing-masing, ya kan. Terus dengan live streaming apalagi makin naik lagi. Tapi sulitnya live streaming adalah hal-hal yang tidak kita pikirkan ternyata jadi permasalahan. Ya bisa tadi kan? Yes dong. Ya kalau nih dong. Contohnya nih yang paling keren, PewDiePie Pak. Ingat nggak tahun 2018-17 ya, yang dia nyebut N-word di jembatan ya, kalau gamer tahu PewDiePie. Akhirnya dia habis kan, dia kerjasama promo-promo habis kan dia. Nah itu dia tuh
live streaming itu hal yang unexpected tuh, yang nggak terduga tuh, yang jadi inceran orang gitu loh. Kayak PewDiePie ngomong N-word, apalagi Hideo Koko Itu tadi. kasusnya kenapa? PewDiePie. N-word. Tahu N-word kan? Ya black person itulah sebutan mereka. Gak sengaja nyebut. Ya udah. Dalam habis. bercandanya lagi. Lagi main game, lagi main PUBG nih dia, PUBG yang PC kan. Wah ini, nah udah. Belakang-belakangnya panjang, dianggapnya rasis, dianggapnya ini. Itu yang ngerinya live streaming. Banyak live streaming yang buntutnya panjang bisa, makanya live streaming ngerinya itu. Cuma kan nikmatannya adalah hal yang unexpected itu. Lu nggak tahu hiburan apa yang terjadi, nggak terduga.